Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Nyak. Mas Wali. Angku-angku ni Oma Budakan Duang, para pemuda di Nagari Nalimo. Kami dari perantau ya Bang ya, perantau Kota Padang berkunjung hari ini. Dan kita berharapkan ada informasi tentang pembangunan yang ada di Nagari Nalimo di Kecamatan Pelupuah. Gitu untuk pertama kali mungkin kita akan mengucapkan selamat Bang, selamat dilantik. Terima kasih Ya, jadi wali negari pertama pemilihan oleh masyarakat. Yang sebelumnya adalah wali negari persiapan ya Bang. persiapan. Berarti ya ditunjuk dari pemerintahan. Dan hari ini Bang, untuk memuaskan atau untuk agar diketahui oleh masyarakat kita, baik masyarakat yang ada di Palupuh, di Nagari Nalima maupun perantau kita Bang. Ya. Pak Wali, yang ada baik di Jakarta, Pekanbaru, Batam maupun yang ada di provinsi lainnya di Indonesia. Kita berharap informasi ini mungkin bisa memberikan semangat bagaimana kita bersatu bersama para perantau dan ranah masyarakat kampung untuk membangun Nagari Nalimo lebih maju ke depannya. Karena hari ini kita Nagari mempunyai kekuatan untuk bagaimana segera mensejahterakan masyarakatnya demi kemajuan Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Agam, Provinsi Barat dan Indonesia pada umumnya. Sama sorenya mungkin kita bisa bincang-bincangnya tentang apa sih yang menjadi pemikiran dari Nyi Wali yang dalam pengembangan atau upaya memajukan Nagari Nalimo ke depannya. Oke, terima kasih Pak Zandi. Terima kasih lah datang ke tempat ikan Nagari gitu ke kampung dan ikulah keadaan Pak. Jadi kantor kita dalam keadaan model kini sedang dalam benahi. Nama Ambo Trisakti kalau di kampung di Giagala Tuanku Muhammad. Jadi Ambo baru aktif jadi wali Nagari lebih kurang seminggu dan setelah aktif, tentu yang pertama yang mempersiapkan adalah sampai kantor. Kantor yang kini kita menumpang di kantor Balai Adek dalam keadaan model Balai Adek Nagari Nalimo. Balai Adek sampai puluh di kata Nagari Nalimo. Jadi di situ kita menumpang kini dan ikulah kita sedang membenahi kantor dan untuk jangka panjang rencana Ambo Nagari Nalimo tu waduh 7 jorong. 7 jorong tu membentang dari lewat sebelah timur dengan Peselawe, sebelah selatan Nagari Nalimo. Jadi keadaan awak tu hampir seperti Palupuh umumnya. Ada bukit dan jurang dan segala macam. Sebagian besar waktu petani dan masalah terbesar di awak kini kalau di Nagari tentu saja adalah fasilitas umum. Fasilitas umum ada kantor, perkantoran, balai pertemuan lain sebagainya. Kitulah punya lahan sebenarnya. Lah punya lahan lebih kurang 2 tahun kita dapat hibah dari masyarakat. Dan itu di situ kita rencanakan membangun balai pertemuan, balai serbaguna di bawah kantor, di atas balai pertemuan gitu. Dan di samping itu kita juga akan membuat sarana olahraga di situ, lapangan futsal dan lain sebagainya, kebunna dan lokasi pengembangan perkebunan sayur organik. Itu yang kita yang menjadi fokus kita di situ. Nanti kita harapkan di situ nanti di lokasi perkebunan itu masyarakat berurusan ke kantor Nagari nyo bisa mencari apa seharusnya bertani organik. Jadi sebenarnya kami lah bisa membuat pupuk cair, pupuk apa yang seluruhnya termasuk pestisida. Ada kemampuan di masyarakat yang punya itu produksi sendiri. Jadi di situ nanti kita akan buat produksi. Kemudian kalau masyarakat berurusan ke kantor, nyo bisa mambil itu gitu, mambil ilmunya di situ gitu. Itu kira-kira luas berapa nih? Luasnya lebih 2 hektar. Lebih 2 hektar. Jadi di situ ada musala, nanti ada perkantoran, ada balai pertemuan, ada tempat pelatihan, ada perkebunan sayur organik. Termasuk di situ kita rencanakan secara masa depan akan kita bangun rest area. Jadi ada musala di situ.
Jadi karena kita daki di pinggir jalan lintas Sumatera. Nah, Jadi- kira-kiranya dalam kondisi perencanaan yang telah lakukan hari ini, berapa pembiayaan mungkinnya untuk semua prasarana atau pembangunan semua prasarana ini? Kalau kami hitung Pak Zardi, tidak kurang dari di atas 5 miliar untuk keseluruhan. Nah, jadi untuk perkantoran, untuk musala, untuk lokasi perkebunan organik, termasuk lapangan futsal, termasuk rest area mungkin sampai penginapan walaupun 5-10 kamar gitu. Jadi itu kita yang apa dan mungkin John kini kita mengadain lo masalah di masyarakat, mungkin masalah umum. Pak Zardi mungkin mengetahui masalah stunting di Nan Limo tu kita kok memang agak termasuk kalau di kecamatan itu agak di bawah gitu, karena kurangnya sanitasi di masyarakat, WC sehat, kamar istirahat itu pun menjadi fokus awak gitu. Jadi kini kami sedang mendata bara persis jumlahnya masyarakat tu yang tidak ada jaman sehat, sanitasi yang sehat gitu. Jadi dan banyak permasalahan lain, tapi kita yakin dan permasalahan yang paling mendasar tentu yang menjadi fokus kami sebagai dicantumkan visi misi Wali Nagari adalah balik ke surau. Karena kita mentargetkan ada 7 musaji, ada 7 musala yang ada di sekitar Nagari Nalimo. di Nagari Nalimo. Ada 7 Kalau jumlah musaji. penduduk itu berapa? Jumlah penduduk kita lebih kurang 2.000-an. 2.000-an. 2.000. Jadi musaji di musala kok kini kekurangan SDM untuk menghidupkan Berarti imam atau guru mengajinya. imam, khatib dan guru mengaji dan termasuk ustadz untuk penceramah gitu. Jadi kita akan fokus di awal-awal di situ supaya masyarakat kita bersatu. Dengan bersatu mudah-mudahan awak ke depannya mudah melakukan apapun yang kita rencanakan, itu lebih mudah kalau kita bersatu. Jadi sumber sampai masyarakat bersatu itu nggak ada lain dari masaji gitu. Jadi masanya gitu ada masalah Misalnya tujuan. Berarti mungkin untuk saran mungkin mungkin para kampus bisa saja ini melakukan nanti KKN di kampung awak, sehingga menambah ustadz atau pimpinan ustadznya bisa lebih, terutama mungkin di perguruan tinggi Imam Monjol atau Yayan yang dulunya. Ya tentu Yang saja itu. Jadi, Tentu saja itu Bazar. Mungkin potensi-potensi itu mungkinnya yang harus kita kembangkan, kita sosialisasikan sehingga ada dukungan nanti dari para universitas kita yang ada di Padang maupun di perantauan. Itu salah satu yang menjadi program kita, bahas supaya musaji kita keidui, kita akan gunakan seluruh potensi. Jadi kalau ada bisa kerjasama dengan kampus, bisa kerjasama dengan maupun lah kerjasama sama penyuluh di kecamatan, ikut permasalahannya, cara mengatasi, dan itu insyaallah itu akan menjadi titik fokus kita di awal-awal kok di samping mempersiapkan bentuk. Kembali kita Nioma Alim Ulama Budakan Doang dengan Wali Nagari Nalimo untuk berbincang lagi tentang perkembangan Nagari Nalimo di Kecamatan Pelupu. Mungkin tadinya lebih cerita tentang kondisi awak masyarakat. Mungkin hal-hal lainnya yang mungkin bisa kita gerakkan. Ada mungkin tentang perekonomian, apakah ada mungkin yang bisa diharapkan dari bantuan pemerintah baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat? Banyak. Jadi dalam bidang yang pertama kita tentu ingin membina kerjasama yang bagus, koordinasi, perantau, dan masuk pemerintahan. Bidang-bidangnya tentu ya bidang kesehatan yang mengenai masalah sanitasi di masyarakat itu permasalahan kini. Jadi kurangnya sanitasi, kurangnya WC sehat, air bersih itu titik fokus, dan kita mengharapkan itu bantuan dari pemerintah dan juga dari perantau. Mari kita bersama-sama mendorong masyarakat Ewak supaya hidup sehat. Kemudian yang difasilitaskan itu tentu kita mengharapkan bantuan perkantoran, bantuan untuk membuat fasilitas umum, dan fasilitas jalan-jalan pun kita masih kurang gitu. Jalan Nagari atau jalan kita jorong ya? Jalan antar jorong. Antar jorong. Jalan antar Kita jorong. memiliki 7 jorong. 7 jorong. Kini kami namanya jorong itu? jorong dari Batesari, Sungai Beluka, Tunggu Benio Terimbang, Kurang-Kurang, Serek Laweh, Peningate, Peningin Bawah. Kini di awal-awal kok kita merencanakan kerjasama sama Kodim untuk membangun kembali jalan
lintas antara Sungai Luka dengan Batasari. Kini Jalan dari lintas Sungai Luka, Batasari. Iya, dan Berapa panjangnya? Panjangnya berapa? panjangnya lebih kurang 1 kilo. 1 kilo. Kini orang dari Batasari ke Sungai Luka, dari Sungai Luka kemari, itu jaraknya dari Batasari itu kemari 2 kilo. Ya. Tapi jalan umum tu ndak elok, kini bertambah 8 kilo lebih ya. Betulnya. Karena nya berputar. Begitu. Jadi dari Batasari itu ke negeri dan tujuannya dulu. Baru putar lewat jalan lintas kemari. Kalau dibangun memang ada jalan. Kalau Allah ada jalan setapaknya lah Jalan. do. Oh, jalan. Jadi tinggal mungkin minggu muka kita akan lah janji sama Kramil untuk kerjasama kita buka guru semua masyarakat membuka dulu. Kramil. Jadi nanti di situ ada cek jembatan itu menjadi itu masuk apa jadinya? Program TMD itu kan. Nah, bukan TMD. Jadi bantuan dari Koramilko nyo janjikan personal. Jadi jo masyarakat kau ada pendampingnya untuk membuat jalan tu balik gitu. Dulu jalan setapak lah do. cuma izin dari masyarakat oke ternyata. Alah oke. Lahannya lah bebas dan kemudian di situ ada titian yang lumayan agak baik gitu. Agak Tapi kalau jo Kodimko nyo punya tenaga untuk itu. Ketika butuh guru bersama saja mungkin. Guru bersama ya. Soalnya tu minggu muka tu. Ya. Soalnya. Kemudian yang menjadi titik fokus awak kini tentu yang lain-lain tentang perekonomian kita punya gerakan namanya gerakan sedekah alam namanya. Jadi gerakan Limo Menyemai kita memprogramkan menanam kulit manis sebanyak-banyak risiko. Karena lah kita pelajari tanaman untuk perkebunan yang sebagai di samping ekonomi juga untuk penghijauan. Jadi kalau kulit manis itu bisa ditanam kemudian nyo bisa panen kapan saja. Jadi masyarakat aku bisa terbantu untuk itu dan umur panennya ndak terlalu lama. Dulu kini kan banyak dulu ditanam mahoni, surian, umurnya di atas 30 tahun baru panen. Kalau kulit manis di atas 5 tahun lah bisa panen dan itu bisa panen. Bisa untuk kebutuhan harian, untuk misalnya ada keperluan anak sekolah awak kini menyambung ke sekolah lain tahun baru misalnya, itu bisa ditabang sebatang dulu bisa gitu. Jadi kita akan nanam tu sebanyak-banyaknya di Nalimo untuk Nalimo Menyamai gitu. Jadi itu Pak Zadi yang gambarannya, dan kita mengharapkan bantuan sokongan dari perantau dan juga pemerintahan karena ikolah kondisi SDM wak kurang, SDA wak kurang gitu. Jadi itu kalau tanpa bantuan dari perantau, jo pemerintahan ini tidak bisa, kita akan lamban bergeraknya. Tapi semangat kita ada gitu. Pemirsa, Dan kita mungkin bisa meninjau lapangannya apa yang di kondisi hari ini pembangunan lokasi. Oke, sip. Demikian berencana Nagari Nalimo, Nyoma, Budukan Duang, pemuda, dan bersama kita membangun negeri yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah sana Nagari Nalimo. Hari ini kita berada di lokasi rencana pembangunan kantor Wali Nagari Nalimo dan berbagai fasilitas yang direncanakan pembangunannya. Ada tempat ruang rest area, ada musala nantinya ataupun aktivitas kemasyarakatan, kemudian juga beberapa kegiatan keolahragaan yang akan dibangun. Dan lokasi ini berada di perbatasan dengan Nagari Sungai Luka ya. Jorong Sungai Beluka. Jorong Sungai Luka termasuk ada Nagari Nalimo. Dekatnya Jorong Sungai Luka. Dan ini memang
di depan kita juga ada jalan lintas Sumatera yang memang dekat dengan lokasi daerah pembangunan kota ini. Dan kita berharap dukungan pemerintah kabupaten, kemudian dari provinsi mungkin, para tokoh-tokoh kita, para bapak ibu anggota dewan kita, dan mungkin para perantau kita yang juga butuh support dalam membangun pembangunan ini. Karena kita mengetahui kondisi ini memang sudah mendapat izin dari yang punya tanah kaumnya. Semoga informasi ini dapat menyemangati kita dalam membangun Nagari Nalimo yang baru dilantik atau diresmikan dalam tahun ini. Semoga kita semua selalu dalam berkah Allah SWT. Selamat sore.